Perkenalkan, nama saya Julianti Ririn dari kelas A Pendidikan Agama Kristen dengan NIREM 1020196371 bersama dengan teman saya. Shalom, perkenalkan nama saya Adolfina Maru dengan NIRIM 1020196333 dari kelas A PAK. Video ini kami buat dengan maksud untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Gereja 1 yang diampu oleh Bapak Christian L.Seranilele, MPDK. Ya, melalui video ini kami akan membahas tentang perkembangan perluasan gereja mula-mula. Nah, yang pertama latar belakang perkembangan gereja. Asal mula lahirnya gereja itu dimulai dari hari Pentakosta, yaitu hari keturunan Roh Kudus, hari sesudah kenaikan Yesus Kristus. Periode ini berlangsung kurang lebih kira-kira tahun 30 sampai 100 Masehi. Tempat berlangsungnya adalah di tanah Palestina dan secara bertahap meluas ke daerah Syria, Asia Minor, Yunani, Italia, dengan gereja yang pusatnya terdapat di kota Yerusalem, Antioquia, dan Roma. Perkembangan gereja ini merupakan hasil perjuangan para rasul yang diwakili oleh Rasul Petrus, di mana ia mempertobatkan banyak orang Yahudi, sedangkan Rasul Paulus banyak mempertobatkan orang-orang yang non-Yahudi. Nah, untuk mengerti seluk-beluk sejarah gereja abad pertama, kita perlu meninjau lebih dahulu di dalam lingkungan apa Injil itu diberitakan. Nah, secara politis, dunia yang di dalamnya gereja lahir dan berkembang dibagi atas dua negara besar, yaitu pertama, Kekaisaran Romawi. Nah, Kekaisaran Romawi ini meliputi daerah di sekitar Laut Tengah atau di daerah-daerah Asia Barat, di samping Mesir dan Afrika bagian utara. Dan yang kedua adalah Kerajaan Persia atau Partia, meliputi wilayah Irak dan Iran yang sekarang. Nah, dalam wilayah yang luas ini terdapat aneka ragam agama dan ditemukan pula banyak penganut agama Yahudi. Misalnya, di daerah Mesopotamia ada agama Babilonia dengan kepercayaannya kepada pengaruh takdir atas kehidupan manusia. Nah, di daerah Iran ada agama Zoroaster yang oleh raja-raja Persia setelah tahun 225 sesudah Masehi dijadikan sebagai agama negara, namun tempat gereja mulai tumbuh adalah di Kekaisaran Romawi. Namun, untuk mempelajari lebih mendalam lingkungan yang di dalamnya gereja lahir dan berkembang, kita akan fokus pada lingkungan Yahudi dan Helenisme. Nah, sebelum gereja lahir dan berkembang di Yerusalem dan di dalam Kekaisaran Romawi, orang Yahudi tersebar di penjuru bumi. Orang Yahudi yang tinggal di Palestina hanya 1 juta orang, dan yang tinggal di luar wilayah Palestina kira-kira ada 6 juta orang. Orang-orang Yahudi mempunyai tempat peribadatan, yaitu di Bait Allah di Yerusalem, sedangkan orang-orang Yahudi yang ada di perantauan mempunyai tempat ibadah, yaitu di sinagoge. Nah, orang Yahudi mempunyai sikap moralisme, yaitu ketaatan kepada hukum Taurat sebagai syarat untuk berkenan kepada Tuhan, dan di antara orang-orang Yahudi ada yang menolak dengan keras setiap pengaruh agama dan kebudayaan asing. Karena itulah hubungan antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain kurang baik, sehingga mereka harus hidup terasing dari orang-orang non-Yahudi. Orang-orang Yahudi mencap atau menganggap orang yang menganut agama lain di luar agama mereka sebagai politeis atau kepercayaan kepada banyak ilah. Akan tetapi, banyak juga orang non-Yahudi tertarik kepada agama Yahudi oleh karena kepercayaannya kepada keesaan Allah atau kepercayaan monoteisme. Orang-orang non-Yahudi yang memeluk agama Yahudi disebut orang-orang Protestan. Kebudayaan Helenisme, di mana kebudayaan ini meneruskan kebudayaan Yunani dari zaman kejayaan kota Athena abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Kebudayaan Helenisme adalah kebudayaan yang percaya bahwa raja-raja adalah anak dewa-dewa. Sebagian orang-orang Yahudi memberi kebudayaan ini, tetapi sebagian lagi berusaha mengawinkan agama Yahudi dengan kebudayaan Helenisme yang gemilang, yaitu Philo dari Alexandria sekitar tahun 40 sebelum Masehi.
Pada zaman filsafat Yunani Romawi berusaha juga memberi pegangan baru kepada manusia. Tetapi kaum filsuf mula-mula tidak mau tahu tentang keselamatan yang datang dari luar. Salah satu aliran filsafat yang berkembang pada saat itu adalah aliran Stoa, abad pertama dan 2 Masehi, yang menekankan bahwa ketenangan batinia merupakan keselamatan. Tetapi banyak orang yang tidak setuju dengan aliran ini. Maka muncullah aliran Platonisme yang berasal dari filsuf Yunani, yaitu Plato, tetapi mengalami perkembangan yang berbelit-belit. Namun pada abad ketiga, aliran ini mendapat bentuk baru dalam filsafat Platonis yang diberi nama Neoplatonisme. Neo berarti baru. Ciri-ciri utama dari filsuf ini adalah Allah berada jauh, tak terhingga di atas dunia dan manusia. Tentang dia sebenarnya tidak dapat diungkapkan sesuatu apapun. Ia tidak bergerak, tidak bertindak, tidak memperkenalkan diri, tidak mempunyai nama, tetapi darinya mengalir nous, roh, pemikiran, dan logos atau firman. Nous dan logos itu merupakan pengantara antara Allah dengan manusia serta dunia. Mereka bersifat ilahi, tetapi kadar keilahiannya tidak sampai kepada kesempurnaan yang ada pada yang esa itu. Dalam filsuf ini seakan-akan Allah itu bertingkat-tingkat. Awal mula persebaran gereja mula-mula. Setelah melihat lingkungan yang di dalamnya gereja lahir dan mulai berkembang, baru lama-kelamaan gereja memahami bahwa ketaatan kepada hukum Taurat tidak boleh lagi dianggap sebagai syarat mutlak untuk keselamatan. Berkat kesadaran itu, gereja Kristen dapat meluas di seluruh dunia, bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi Kristen pertama itu tetap mengunjungi bait Allah serta sinagoge dan mentaati hukum Taurat dengan setia. Nah, kemudian perluasan gereja bertolak dari Palestina ke Syria. Nah, dari sana Injil dibawa ke daerah-daerah di sebelah barat, timur, dan selatan. Nah, dalam parohan kedua, abad kedua, agama Kristen sudah tersebar di daerah yang terbentang dari Eropa Barat sampai Asia Tengah. Nah, yang pertama, perluasan dari sebelah barat Palestina. Paulus dan sejumlah orang lain dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 24 hingga ayat 25 membawa Injil ke daerah-daerah di sebelah barat Palestina. Nah, pada masa pertama, salah satu pusat penginjilan yang pertama ialah kota Antioquia. Di sini, untuk pertama kali timbul suatu jemaat yang terdiri atas orang-orang kafir. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 20. Jemaat ini dipakai Tuhan sebagai alat untuk membawa Injil ke daerah-daerah yang lebih jauh. Utusan jemaat Antioquia yang paling terkenal adalah Paulus. Ia mengabarkan Injil di wilayah Asia Kecil atau Turki dan Yunani kurang lebih pada tahun 47 sampai tahun 57. Kemudian yang kedua, perluasan dari Syria Timur. Nah, perluasan ke arah timur ini tidaklah semudah yang ke arah barat, sebab orang menghadapi rintangan berupa tapal batas antara Kekaisaran Romawi dan Kerajaan Partia. Nah, di mana kedua negara ini sering berperang, serta bahasa Yunani jarang dipakai di timur dan kebudayaan Helenisme tidak berlaku juga di timur. Nah, berhubung karena hal itu, penginjilan di timur tidak diselenggarakan oleh orang-orang Kristen yang berbahasa Yunani, melainkan oleh orang-orang Kristen Yahudi dari Syria dan Palestina. Mereka ini berbahasa Aram, sama seperti penduduk Partia Barat atau Mesopotamia. Nah, orang-orang Kristen Yahudi ini bisa mengatasi rintangan yang ditimbulkan oleh tapal batas politis melalui hubungan antara umat Yahudi di Palestina, Syria, dan jemaat-jemaat Yahudi yang terserak di wilayah Kerajaan Partia. Salah satu pusat kekristenan di Syria Timur dan di Mesopotamia ialah Edessa. Nah, selama abad kedua, kota ini merupakan negara merdeka yang kecil. Nah, pada tahun 179, Raja Edessa masuk Kristen, sehingga Edessa merupakan negara Kristen pertama. Salah seorang yang mengabarkan Injil di sebelah timur Edessa adalah Adai. Nah, pada
Tahun 104, Adai menggadiskan uskup yang pertama di kota Arbil atau di kota Mesopotamia Utara. Nah, dari situ Injil menyebar ke arah timur dan tenggara. Kemudian yang ketiga, dari sebelah selatan. Nah, dari sebelah selatan, agama Kristen juga tersebar. Diketahui bahwa di Mesir terdapat banyak orang Yahudi, sehingga penyebaran Injil sampai ke Mesir. Nah, dari pelabuhan-pelabuhan di Mesir Timur di pantai Laut Merah, Injil dibawa lebih jauh melalui jalur perdagangan antara Kekaisaran Romawi dan India. Tetapi, menurut berita-berita bahwa Rasul Bartolomeus melayani daerah ini dan Rasul Thomas telah sampai ke India. Yang pasti adalah bahwa sekitar tahun 180 sesudah Masehi, seorang penginjil dari Alexandria datang ke Arabia Selatan, yaitu Yaman. Di situ ia menemukan orang-orang yang sudah menerima agama Kristen dan memakai Injil Matius. Nah, sehingga sekitar tahun 180 sesudah Masehi, agama Kristen sudah tersebar ke daerah yang membentang dari Galia atau di Perancis di barat sampai ke Arabia Selatan dan Persia di timur. Di Mesopotamia Utara, Syria, Asia Kecil, dan Afrika Utara yang sekarang adalah Tunisia terdapat orang-orang Kristen yang paling banyak. Lingkungan kebudayaan dan bahasa. Pada abad kedua, kekristenan agama Kristen sudah memasuki berbagai lingkungan kebudayaan dan bahasa. Pada zaman ini timbul berbagai cara yang berbeda untuk mengungkapkan keselamatan yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Di sini akan membahas 4 cara tersebut yang ditemukan dalam kekristenan, yaitu didasia atau pengajaran, surat-surat Ignatius dari Justinus Martir, dan Bardaisan. Yang pertama, didasia atau pengajaran, salah satu tulisan yang terkenal dari zaman sesudah para rasul yang ditulis di Syria kurang lebih tahun 100 sesudah Masehi. Kitab ini singkat kira-kira sebesar surat Yakobus. Isi dari surat ini pada bagian pertama yaitu dihadapkan pada pilihan antara jalan kehidupan dan jalan maut, dan bagian yang kedua mengenai kebiasaan-kebiasaan dalam hal berpuasa, berdoa, ibadah, perayaan sakramen, dan mengenai tata gereja. Yang kedua, surat-surat Ignatius. Sekitar tahun 110, Uskup Ignatius dan Antioquia ditangkap oleh pemerintah Romawi dan dibawa ke Roma. Dalam perjalanannya itu, ia menulis 7 surat kepada jemaat di Asia Kecil, bagian barat, dan jemaat di Roma. Yang ketiga, dari Justinus Martir 165. Untuk mengungkapkan arti Kristus, Justinus mengambil konsep filsafat Stoa, yaitu logos, artinya firman dipandang sebagai kekuatan ilahi yang mengatur dan menjiwai dunia yang memberi pengertian kepada manusia. Yang keempat, Bardaisan sekitar tahun 154 sampai 222, seorang bangsawan dari Edessa. Dia terpengaruh oleh ajaran astrologi dari Babilonia kuno dengan paham bahwa bintang-bintang mempengaruhi kehidupan manusia.